雷，黄金宫，你前来我黄金宫堵门，什么狗屁！ Di ibu kota kerajaan Yangkang, setelah Kim mengusir Sekte Taois, tampaknya dia sedang terluka di tangan kirinya dan ketika itu, Patriark langsung menyuruh seekor binatang suci naga untuk menyembuhkan Kinmu. Secara ajaib, hanya dengan air liur kilin milik naga gemuk itu, luka yang ada di tangan kiri Kinmu sembuh dalam sekejap. Menyadari keajaiban air liur itu, Kinmu pun berencana untuk menggunakannya demi bisa membantunya dalam menyembuhkan kakek-kakek yang cacat. Akan tetapi, naga gemuk ini tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Ia memberikan syarat yang harus dipenuhi, yakni menangkap seekor sapi hijau yang ada di lereng gunung, milik guru akademi kekaisaran yakni Bashan. Tanpa pikir panjang, Kinmu bergegas pergi menuju kandang di lereng gunung untuk mendekati sapi hijau. Sementara itu di gerbang akademi kekaisaran, para murid akademi tampak sedang sibuk membahas siapa sebenarnya yang mengalahkan Lin Xuan. Banyak yang curiga pada Kinmu, si pemuda pengembala dari runtuhan besar. Meski tak ada bukti, tetapi banyak dari mereka yang juga merasa tak yakin kalau Kinmu lah pahlawannya. Selang beberapa saat, suasana pagi yang awalnya tenang tiba-tiba pecah oleh kabar mendadak. Dua sosok dari Sekte Zen muncul tanpa pemberitahuan. Guru Zen dari sekolah suara guntur besar dan muridnya. Murid dari Sekte Zen bernama Pusin, yang langsung duduk bersila menghalangi gerbang gunung utama. Melihat kedatangan Sekte Zen, Yun Xiu yang memiliki ilmu Zen langsung turun tangan untuk menghadapi Pusin. Namun sayang sekali, hanya dalam satu gerakan saja, Yunku berhasil dikalahkan tanpa berkutik. Pusin pemuda bertubuh tegap dan sorot mata penuh ketenangan menyegel seluruh gudang dewa di tubuhnya. Ia bertarung murni dan kekuatan fisik yang telah ditempa. Setiap hantaman dan langkahnya membawa kekuatan hati Zen yang tak tergoyahkan. Para siswa akademi yang mendekat langsung tersungkur satu persatu. Melihat hal demikian, Shen Wanyun mulai menyadari bahwasannya Pusin itu mengikuti jalan asketisme, menempa tubuh dan hati budanya hingga semakin kuat seiring pertarungan berlanjut. 糟糕，战斗得越久。 Di sisi lain, Kinmu yakin bisa menangani lembu di sana, karena bagaimanapun sejak kecil dia biasa mengembala sapi. Ia memanfaatkan buah-buahan asam sebagai umpan sambil naga gemuk mengintai kesempatan. Namun sapi hijau yang marah langsung menyerang dengan kekuatan dahsyat. Serangan kuku dan tanduknya membuat Kinmu terpukul hebat dan hampir hancur. Hingga akhirnya muncullah sebuah portal yang merupakan teknik transportasi 5 hantu milik Patriark yang langsung membawa Kinmu pergi. Dari sana, Patriark langsung membahas situasi genting di gerbang utama. Ia menjelaskan kekuatan anak Zen yang murni berasal dari penempaan hati Buddha melalui asketisme. Tubuhnya seperti gunung yang tak tergoyahkan. Ia juga menceritakan secara mendalam sejarah panjang Akademi Taois sebagai benteng ilmu kekaisaran yang selalu menjadi sasaran provokasi sekte-sekte suci. Ia menjelaskan bagaimana kedatangan murid Taois kemarin hanyalah pemanasan, sementara murid Zen kini membawa ancaman yang jauh lebih murni dan mematikan. Kekuatan fisik yang ditempa, asketisme ekstrim, hati Buddha yang tak tergoyahkan, serta kemampuan menyegel seluruh gudang dewa dalam tubuhnya. Kinmu menjelaskan kalau tubuhnya belumlah pulih sepenuhnya. Ia tak berniat turun tangan sampai bahu kirinya benar-benar sembuh. Sambil mencoba menyembuhkan bahu kiri Kinmu, pembicaraan kemudian mulai membahas sebuah teknik kuno. Patriark menyinggung kekurangan dalam latihan 3 eliksir tubuh dominan yang Kinmu pelajari sejak kecil, yang mana bagian bahu kiri dalam diagram telah hilang, sehingga kekuatannya tak sempurna. Cara memperbaikinya adalah dengan menyatukan elemen Grand Unification Teknik dari kitab besar Iblis Surgawi. Ia juga menyebut pernah menyampaikan teknik tersebut kepada Li Tianxing saat upacara kenaikan dahulu. Meski Li Tianxing kini dianggap telah tiada, Patriark tersenyum tipis, lalu mengungkapkan berita besar. Masa jabatannya sebagai pemimpin agung akademi dan sebagai Patriark Sekte Iblis Surgawi mulai mendekati akhir. Tak lama lagi dia akan melepaskan tanggung jawab itu sepenuhnya. Ketika waktu itu tiba, Patriark berencana akan menghabiskan waktunya untuk mengunjungi beberapa tempat yang belum pernah dia kunjungi, sampai menunggu ajalnya tiba. Nantinya, Kaisar Yanfeng sendirilah yang akan turun tangan memilih pengganti jabatan pembimbing agung yang baru.
bukan melalui pemilihan biasa di kalangan guru. Sedangkan di Sekte Iblis Surgawi, Patriark sendiri nantinya akan turun tangan langsung untuk memimpin upacara pelantikan Kimu sebagai Patriark Sekte yang baru. Sementara di gerbang Gunung Akademi Kekaisaran yang diblokir ketat, Sun Hwan-yun kini akhirnya melangkah maju sebagai wakil akademi. Tubuhnya memancarkan aura 5 cahaya. Pedang di tangannya siap menebas. Fuxin dari Sekolah Suara Guntur Besar atau Sekte Zen tampak tetap santuy di depan gerbang. Tubuhnya tenang bagaikan patung Buddha. Sun Hwan-yun meluncurkan gaya pedang bor gunung, serangan tajam yang menusuk seperti bor besi. Kinya menyembur deras menyerang dada Fuxin. Tangan kosongnya menangkis dengan tepat. Setiap hantaman telapaknya bagai gunung bergerak, mematahkan momentum pedang lawan tanpa getar. Sun Hwan-yun tak menyerah, ia berputar cepat, melancarkan rentetan serangan bertubi-tubi 10 kali lebih. Pedangnya menyambar dari segala arah. Di tengah pertukaran ke-12, Fuxin tiba-tiba menunjukkan kelemahan fatal. Aliran Ki Sun Hwan-yun di bahu kiri selalu tersendat karena latihan 3 eliksir tubuh dominannya belum sempurna. Membuktikan betapa sempurnanya penempaannya. Sun Hwan-yun semakin murka, menyerang dengan segala kemampuan miliknya. Tapi Fuxin kini balik menekan. Tinju dan telapaknya menghantam seperti badai. Akhirnya satu hantaman telak mendarat di dada Sun Hwan-yun. Ia pun terpental mundur, tubuhnya pun jatuh ke tanah dan wajah pucat penuh kehinaan. Kemenangan Fuxin tanpa goyah sedikit pun memperlihatkan kekuatan mengerikan dari Sekte Zen. Seluruh akademi terdiam dan kegelisahan mulai terjadi. Selepas kekalahan itu, murid-murid Akademi Kekaisaran mulai merasa putus asa dan menganggap kalau kekalahan Sun Hwan-yun menunjukkan bahwasanya tidak ada murid lain lagi yang bisa mengalahkan Fuxin. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Yun, 拜会臣子。你的高手10多次才落败。 Setelah gerbang menjadi begitu sunyi, secara mengejutkan Yun Xiang datang dengan santuinya dan menantang Fuxin untuk bertarung. Tanpa aba-aba, Fuxin langsung bergerak mengangkat kedua telapak tangannya membentuk segel Buddha 1000 tangan. Udara di sekitarnya bergetar hebat, ratusan bayangan telapak tangan kemasan muncul di belakangnya. Masing-masing membawa kekuatan penuh pemukul roh dan langsung menyerang. Gelombang energi suci itu menyapu tanah meninggalkan retakan panjang di batu gerbang. Sedangkan Yun Xiang dan tubuhnya meliuk lembut seperti daun terbang dalam angin, menghindari serangan utama dengan gerakan yang tampak lambat namun sempurna. Tangan kanannya terangkat pelan, jari-jarinya membentuk pola aneh teknik rahasia kultus suci surgawi yang hanya dikuasai oleh saintis generasi ini. Ujung jarinya menyentuh udara dan tiba-tiba gelombang tak terlihat meluncur keluar, menembus pertahanan Buddha Fuxin. Ia pun terkejut karena dada kirinya terasa tertusuk dingin. Aliran Ki-nya terganggu seketika. Ia mengarahkan kekuatan penuh, melompat ke atas dan menjatuhkan tinju ganda dari ketinggian, menciptakan guntur kecil yang menggelegar. Suara ledakan kecil itu terdengar saat tinju itu menghantam tanah tempat Yun Xiang berdiri tadi. Sayangnya Yun Xiang itu sudah berpindah. Ia muncul di samping Fuxin dalam sekejap. Selain itu ia seakan-akan menyentuh bahu lawannya, tapi di balik sentuhan itu tersembunyi kekuatan dahsyat. Fuxin mencoba serang balik dengan kitab suci Buddha, memanggil bayangan Bodhisattva raksasa. Yun Xiang pun hanya tersenyum. Kedua tangannya bergerak seperti menari, satu tangan mendorong, satu tangan menarik. Lalu menciptakan lingkaran benang kekuatan Yin Yang yang menyerap dan membalikkan serangan lawan, yang membuat tangan Bodhisattva itu tak bisa dapat menghantam dirinya. Serta benang-benang itu membuat Fuxin tidak dapat bergerak kemana-mana juga. Guru Fuxin pun langsung menghentikan pertarungan itu dan mengakui kekalahan mereka. Sementara itu di sisi lain, Kimu tampak sedang berjalan dengan langkah santuy menuju Balai Kedokteran Kekaisaran yang terletak di sudut timur laut kompleks. Bangunan besar beratap melengkung itu berdiri megah, dikelilingi tanaman obat-obatan hijau dan koridor kayu berukir naga. Hari ini Kimu datang dan tujuan untuk membuat sebuah ramuan wewangian hilang akal untuk membius sapi hijau. Kedatangannya langsung disambut oleh para tabib istana yang sibuk mengaduk obat di ruang depan. Dengan identitasnya sebagai dokter ajaib muda, para tabib pun langsung mengantarnya ke ruang penyimpanan bahan langka di belakang, sambil mengamati segala yang dilakukan oleh Kimu. Dengan tangan yang telah terlatih, Kimu membuka laci-laci kayu berlabel emas tanpa suara. Matanya dengan cepat menyapu penuh botol kaca dari kotak giok, lalu mulai memilih bahan dan cepat dan juga tepat. Di tengah ruangan berdiri tungku penyulingan perunggu besar, diisi arang khusus yang menyala tanpa asap.
Dan gerakan lincah seperti menari, Kimu mulai meracik menghaluskan buah stroberi India dan daun olender menjadi bubuk halus menggunakan mortir giok. Lalu mencampurkannya dengan getah pohon hitam es yang sudah dicairkan dengan ki-nya sendiri. Ia pun menyatukan energi yin dan yang, menyuling campuran itu di atas api tungku yang diatur dengan presisi. Asap tipis mulai muncul, harum manis seperti bunga musim semi, tapi tak terlihat oleh mata biasa. Kimu meniup pelan ke arah wadah kaca berlapis es hitam, mengumpulkan asap itu menjadi botol kecil yang mengambang di dalamnya. Ia mengulangi proses itu berkali-kali, menambahkan nadian surgawi dan daun lotus hitam di tahap akhir untuk menguatkan efek lumpuh total. Efek yang bahkan bisa menjatuhkan seekor naga banjir sekalipun. Setelah menyempurnakan ramuan itu, ia keluar dari ruang penyulingan dan langsung pergi membius sapi hijau milik Bashan. 一体成型，蛇眉两钱。 Hanya beberapa menit setelah kepergiannya, 3 tabib senior memasuki ruang penyulingan yang sama. Mereka datang untuk memeriksa stok bahan langka seperti biasa ketika pagi. Begitu pintu terbuka, hidung mereka langsung menangkap aroma manis samar yang aneh, harum seperti bunga musim semi bercampur embun pegunungan. Tapi ada sesuatu yang membuat kepala mereka sedikit pusing. Tabib utama Li memimpin menggunakan api ki standar akademi, bukan teknik tangan naga harimau harmonis yang Kimu gunakan. Mereka pun mencampur dengan penuh keyakinan dan juga mengaduk bahan-bahan tersebut. Aroma mulai mengental, manisnya semakin pekat, hampir memabukkan Tabib Wang. Tabib Wang tersenyum lebar dan merasa kalau ramuan mereka hampir sempurna. Tapi di saat api dinaikkan ke tingkat ketiga, campuran di tungku itu tiba-tiba bergetar hebat. Gelembung-gelembung hitam muncul di permukaan cairan. Ini bisa terjadi karena mereka lupa menambahkan getah pohon hitam es di tahap yang tepat. Reaksi kimiawi yang tak terkendali meledak dalam sekejap. Aroma wangian hilang akal yang Kimu buat dan sempurna kini berlipat ganda, menyebar instan ke seluruh ruangan. Asap teruslah mengalir keluar melalui ventilasi dan celah pintu yang terbuka. Koridor balai kedokteran kekaisaran mulai dipenuhi aroma yang sama. Tabib-tabib lain yang sedang bekerja di ruang depan mulai menguap. Tubuh mereka lunglai lalu jatuh satu persatu di antara meja-meja obatan. Alat-alat medis juga berjatuhan. Seorang tabib muda yang sedang membawa nampan ramuan tersandung dan jatuh. Isi nampan pun tumpah ke lantai. Di tengah kekacauan yang semakin meluas di balai kedokteran kekaisaran, asap pewangian itu mulai menyebar. Aroma manis samar menyebar cepat seperti kabut pagi, menyusup ke koridor panjang, ruang kuliah, perpustakaan, dan halaman belakang Akademi Kekaisaran. Para tabib yang tersisa sempat berteriak memperingatkan, tapi suara mereka langsung terputus saat tubuh mereka lunglai dan jatuh bergelimpangan. Di ruang kuliah utama, ratusan sarjana sedang mendengarkan pelajaran tentang ilmu kedokteran dan juga ki penyembuhan. Tiba-tiba seorang guru senior mulai menguap, lalu mereka pun pingsan. Murid-murid di sekitar itu ikut ambruk, pena dan gulungan kertas berjatuhan. Beberapa mahasiswa yang masih sadar berusaha lari keluar, tapi langkah mereka goyah karena sudah keburu pingsan oleh asap tersebut. Alarm akademi berbunyi nyaring, lonceng perunggu bergema di seluruh kompleks memanggil bantuan darurat. Tak berselang lama, pembimbing agung atau guru agung Akademi Kekaisaran akhirnya datang dan langsung membersihkan kekacauan dan menyerap seluruh ramuan bius yang menyebar. Ia langsung menghampiri Bashan yang menjadi satu-satunya orang yang tak jatuh pingsan. Tak berselang lama, secara mengejutkan Kimu datang sambil membawa sapi hijau milik Bashan. Di momen itu, Bashan jelas menjadi begitu marah karena sapi hijau miliknya ternyata ingin diculik oleh Kimu. Tak hanya Bashan yang marah, guru agung juga marah, kerepotan dan tingkah laku Kimu yang sering membuat kekacauan. Di tengah-tengah momen itu, Yunxiang muncul sebentar sambil berpura-pura sedang lemas dan memberitahu kalau Sektijen telah pergi. Ketika itu, Yunxiang berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi dan berpikir kalau Kimu lah yang telah mengalahkan Puxian di gerbang. Sebab satu-satunya murid yang selamat dari insiden barusan hanyalah Kimu saja. Akan tetapi Kimu mengaku tak melakukan hal itu. Pada saat yang bersamaan, Kimu mulai merasa curiga terhadap Yunxiang. Karena dia itu tidak memiliki ciri-ciri orang yang terkena ramuan biusnya. Bahwa Yunxianglah sepertinya yang telah mengalahkan Puxian dan mengusir Sekte Zhen. 几乎所有人都被你麻翻了。难道是击败道子的那个世子又是你赶走了产子呢？刚伟便晕了过去。不要撒谎，莫非想向我炫耀吧？他也是圣教的人吗？ Di Akademi Kekaisaran, diskusi hangat yang dipimpin oleh guru agung berlangsung mengenai upaya membina para jenius muda.
para pemimpin membahas perdebatan antara sarjana, pengikut Tao dan murid Chen, sambil merencanakan pemilihan talenta luar biasa untuk dijadikan erudit kekaisaran. Tujuannya adalah memberikan pelatihan khusus agar mereka bisa melampaui sekte-sekte besar. Kanselir Basan ditugaskan untuk memimpin proses ini, dan guru agung juga telah menyiapkan seorang murid yang akan menjalani pelatihan. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kinmu. Setelah diskusi itu, Basan langsung menghampiri kediaman Kinmu dan di sana ia pun mulai memberikan latihan kepada Kinmu. Di awal-awal latihan, Basan sempat mencoba bertanya tentang bagaimana bisa Kinmu mengalahkan Ling Yun. Lantas Kinmu pun segera memperlihatkan keterampilan pedangnya dan mengalahkan Ling Yun hanya dalam satu tusukan, menggunakan jejak energi vital yang memukau. Basan pun memintanya untuk berlatih. Sembari memperhatikan Kinmu yang sedang berlatih, Basan duduk sambil minum-minum. Ia mulai mabuk, mulai menceritakan pengalamannya bertemu dengan seorang master pedang yang legendaris di Gurun Besar. Ia menggambarkan sosok itu sebagai seorang pria yang kehilangan bagian bawah tubuhnya, tetapi dia tetap ganas dan mahir dalam seni pedang, disertai dengan seorang kakek buta yang lihai. Kinmu yang mendengar hal demikian langsung terkejut karena ia langsung mengenali bahwa orang yang dia maksud adalah kakek jagal dan juga kakek buta dari desa lansia cacat. Sadar akan kemungkinan hubungan itu, Kinmu langsung mengeluarkan senjata khas milik kakek jagal sambil menunjukkan gerakan-gerakan ajaran dari kakeknya. Melihat hal itu, Basan kemudian melakukan duel dengan Kinmu untuk menguji teknik pedang masing-masing. Dalam pertarungan sengit itu, Basan menggunakan teknik yang mirip dengan milik kakek jagal. Kinmu pun menyadari sepenuhnya bahwa mereka memang berasal dari garis guru yang sama. Hingga di akhir duel, mereka berdua sama-sama menggunakan sebuah teknik pembelah langit milik kakek jagal. Setelah duel yang meledakkan setengah halaman, Basan mengakui Kinmu sebagai adik juniornya, sementara Kinmu memanggilnya sebagai kakak senior. Mereka kemudian duduk kembali bertukar cerita tentang kaki jagal. Bagaimana Basan pernah dengannya lagi di luar perbatasan. Basan membahas kaki jagal lebih dari 2 abad lalu. Ia dipotong menjadi 2 oleh para dewa saat menyerbu langit. Bagian bawah tubuhnya jatuh di luar perbatasan dan diambil oleh murid sebuah sekte. Rencana untuk merebut kembali bagian tubuh bawah kaki jagal yang hilang. Jika mereka berhasil menemukan bagian tubuh bawah itu, Kinmu dengan ilmu dari kakek apoteker sangat yakin kalau dirinya bisa menyambungkan bagian tubuh bawah dan tubuh atas kaki jagal dan memanfaatkan air liur harta dari naga milik guru agung. Di tengah-tengah diskusi mereka, tiba-tiba saja sebuah dekrit kekaisaran tiba, yang mana itu berisi sebuah promosi Kinmu yang kini menjadi erudit kekaisaran. Dengan demikian, Kinmu pun dapat mengakses ke lantai ketiga menara Tianlu dan pengecualian dari aturan biasa. Di lantai 3, Kinmu dapat mempelajari banyak hal seperti belajar seni lukis, strategi, formasi, dan musik. Perlu diketahui bahwasanya erudit kekaisaran adalah gelar bergengsi yang diberikan kepada murid-murid jenius terpilih di Akademi Kekaisaran. Gelar itu bertujuan untuk membina talenta muda yang luar biasa, memberikan mereka akses khusus ke sumber daya seperti menara Tianlu, pelatihan intensif dalam seni lukis, strategi, formasi, dan musik, serta pengecualian dari aturan umum akademi. Tujuannya adalah agar mereka bisa melampaui murid-murid dari sekte-sekte besar dan menjadi pemimpin masa depan. Pada saat itu, seluruh murid akademi tampak begitu skeptis mempertanyakan pilihan tersebut. Gelombang ketidakpuasan muncul di antara para murid akademi. Banyak yang merasa gelar itu tidak pantas diberikan kepada seseorang dari lembah besar yang dianggap sebagai orang buangan. Mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk membuktikan superioritas mereka, terutama setelah Basan secara terbuka mengungkapkan kelemahan fatal Kinmu di bahu kirinya, yang membuat para murid semakin berani menantangnya. Malam itu, Kinmu langsung ditantang oleh seniornya bernama Yan Qinghe, seorang sarjana sombong yang pernah dikalahkannya sebelumnya. Belum sempat memulai pergerakan untuk menyerang, tiba-tiba Kinmu langsung melemparnya menggunakan surat dekrit kekaisaran, yang membuat Yang Xinglu terlempar ke dinding dengan luka parah. Tindakan itu membuat seluruh murid secara bersama-sama mulai menyerang Kinmu, sehingga pertarungan pun tak dapat dihindari lagi, di mana dalam pertarungan itu Kinmu dapat dengan mudah mengalahkan mereka satu persatu. Tak lama kemudian, Xinyu bergabung, seorang murid berbakat dalam seni tinju yang mencoba memanfaatkan kerumunan untuk menekan Kinmu. Ia memberikan pukulan beruntun, tapi Kinmu dan lincah mengelak dan membalas dengan teknik dari kaki jagal, membuatnya jatuh tersungkur. Selanjutnya, Yu Xinghong dan Ling Nuo, duo yang terkenal sebagai saudara seperguruan, menyerang secara bersamaan.
Yu Xinghong menggunakan formasi angin untuk mengganggu keseimbangan, sementara Ling Nuo menyerang dari belakang dengan tombaknya. Kimo dan santuy memecah formasi mereka menggunakan 8 teknik pedang surgawi. Ini pun membuat mereka mundur dengan luka ringan. Terakhir, Yunku, seorang biksu muda yang awalnya berteman dan Kimo, ikut bergabung karena tekanan dari rekan-rekannya. Yunku ragu-ragu tapi akhirnya menyerang dengan teknik Zen yang defensif. Kimo menyadari keraguan itu, melainkan hanya menjatuhkannya dengan satu dorongan energi vital, sambil mengingatkan bahwa pertarungan itu tidaklah perlu. Kerumunan murid lainnya yang awalnya siap menyerbu mulai mundur melihat kekuatan Kimo yang tak tergoyahkan. Meski dikeroyok, Kimo mengalahkan mereka satu persatu tanpa terluka parah, membuktikan bahwa meskipun kelemahan yang diumumkan Basan telah diketahui oleh semua murid, akan tetapi kesenjangan kekuatan antara Kimo dan para murid lainnya sangatlah jelas. Selesai pertarungan panjang, Basan pun memanggil Sun Wanyun, murid kesayangannya yang telah dia latih secara pribadi selama bertahun-tahun. Basan kemudian menjelaskan hierarki garis keturunan guru mereka. Karena ia dan Kimo berasal dari guru yang sama, Sun Wanyun sebagai muridnya harus memanggil Kimo sebagai paman. Mendengar hal demikian, Sun Wanyun pun sontak terkejut dan merasa begitu kesal, mengingat usia Kimo yang jauh lebih muda darinya. Bahkan dia itu juga menolak memanggil Kimo dengan sebutan senior maupun paman guru. Setelah itu, Kimo pergi ke menara Tianlu untuk mencari gulungan yang dia perlukan. Sebelum menjalani latihan panjang bersama Basan, sekaligus mencari tubuh kakek jagal. Pertama, Kimo mengambil sebuah gulungan dari negara Yuyuan, sebuah kerajaan lama yang telah dianeksasi. Gulungan itu berisi teknik misteri Chengdu Jaitian. Di malam yang sama, Basan tampak sedang berbincang-bincang dengan pangeran kedua. Ia meminta rekomendasi kepadanya untuk mencari murid yang memiliki potensi, namun kultivasinya harus berada di bawah alam Liuhe. Karena esok hari, Basan akan membawa 2 orang murid untuk menjalani latihan khusus keluar kekaisaran. Tanpa pikir panjang, pangeran kedua langsung merekomendasikan adiknya yakni Ling Yuxiu. Sebelum berangkat, Kanselir Basan mulai mengumpulkan murid-murid terpilih di gerbang Gunung Akademi Kekaisaran. Di antara mereka ada Ling Yuxiu, putri ke-7 kaisar yang lincah dan berbakat, serta Kimo sendiri. Basan memutuskan untuk membawa mereka bertiga dalam perjalanan latihan khusus. Tujuannya bukan sekedar berlatih biasa, melainkan untuk merebut kembali bagian bawah tubuh kakek jagal yang jatuh ke tangan Istana Emas Roland di Kekaisaran Barbariandi. Kimo, Kanselir Basan, dan Ling Yuxiu kemudian memulai perjalanan mereka dari gerbang Gunung Akademi Kekaisaran. Saat itu segera membawa ketiganya meluncur ke arah barat, meninggalkan hiruk-pikuk ibu kota Kekaisaran. Semakin jauh ke barat, medan menjadi lebih menantang. Mereka memasuki wilayah hutan lebat di kaki pegunungan Qilian, di mana pohon-pohon tinggi menjulang seperti raksasa hijau. Basan mulai berbagi cerita singkat tentang seni bela diri, menunjukkan bagaimana mengalirkan ki untuk menyesuaikan diri dengan alam liar, sambil melatih Ling Yuxiu sebelum ia menyuruh Kimo untuk memberi latihan lebih lanjut. Di sepanjang perjalanan berikutnya, berhari-hari dan bermalam-malam, Kimo mulai memberikan latihan khusus kepada Ling Yuxiu tanpa beristirahat. Perjalanan berlanjut melewati daerah perbatasan yang gersang, hingga pada akhirnya selepas perjalanan yang melelahkan tapi penuh petualangan, mereka tiba di gerbang Kingman, sebuah benteng megah dengan dinding batu tinggi yang menjulang, menandai pintu keluar kekaisaran dan menuju ke tanah barbarian. Sesampainya di gerbang Kingman, Kimo, Basan, dan Ling Yuxiu disambut oleh angin gurun yang kencang. Benteng megah berdiri kokoh sebagai garis pertahanan terakhir kekaisaran perdamaian abadi terhadap tanah barbarian di luar tembok besar. Seorang jenderal kekaisaran yang bertugas di sana segera mengenali Kimo, dan rasa hormat mendalam, jenderal itu bangkit dari kursinya dan menyapa pemuda tersebut, mengingat bantuan pil pemuni serangga yang pernah dia berikan. Basan kemudian menjelaskan maksud perjalanan mereka kepada jenderal ini. Mereka akan melintasi padang rumput luas menuju Istana Emas Ronlan, pusat sekte Sanmuan terkuat di tanah barbar, yang setara dengan sekte Dao dan sekte Suaragun terbesar dalam pengaruhnya. Istana itu menjadi pendukung utama bagi suku-suku nomaden di padang rumput, dan tujuan utama mereka adalah merebut kembali bagian tubuh kakek jagal yang hilang. Jenderal itu tampak khawatir mendengar rencananya, karena saat ini bangsa barbar telah menyatakan perang terhadap kekaisaran perdamaian abadi. Para Shaman besar dari barbar telah membantu pasukan mereka dengan seni sihir gelap, menyebabkan korban jiwa yang besar di gerbang Kingman.
ia ragu membiarkan Kimu dan Ling Yuxiu yang merupakan putri ketujuh kaisar memasuki wilayah musuh di tengah konflik sengit itu, karena hal itu bisa membahayakan akademi kekaisaran. Meskipun demikian, Basan meyakinkannya kalau ia memiliki hubungan lama di tanah barbar yang bisa menjamin keselamatan mereka. Jenderal akhirnya setuju, tapi mengingatkan bahwa akademi harus menanggung segala risiko. Mereka harus melewatinya sebelum malam tiba, karena kegelapan di daerah itu seolah-olah menjadi penjaga tak terlihat, yang menyegel perbatasan kekaisaran perdamaian abadi dari ancaman luar. Saat menyusuri hutan lebat, tanda-tanda pertempuran mulai terlihat. Pohon-pohon yang hangus, mayat prajurit yang berserakan, dan aroma darah yang masih segar. Pasukan barbar tampaknya sedang mendekat. Tiba-tiba sebuah penyergapan pun terjadi. Panah berterbangan dari balik pepohonan menargetkan kelompok kecil itu. Kimu dan teman-temannya segera bereaksi menggunakan perisai tebing untuk bertahan. Di tengah kekacauan terlihat klan Tirmu dari suku barbar yang sedang mencoba melarikan diri. Pasalnya mereka dikejar oleh seorang jenderal bernama Tuolimu. Hingga akhirnya orang-orang dari klan Tirmu pun memutuskan untuk menyerah dan memohon ampunan demi kelangsungan hidup mereka. Namun sayangnya pasukan barbar sama sekali tak memberi ampun. Mereka menghabisi orang-orang dari klan Tirmu itu. Lili mengambil jiwa mereka sebagai persembahan bagi istana emas Roland. Lei Tuolimu kemudian mulai melayani kedatangan Basan sambil memanggilnya dengan sebutan gelar Kan Perang. Kehadiran Tuolimu itu tampaknya bukanlah sesuatu yang baik karena ternyata dia sudah lama menunggunya untuk merebut gelar Kan Perang darinya. Akan tetapi hanya dengan satu pukulan saja Basan mengalahkannya dalam sekejap. Ia kemudian memberitahu kalau dia sedang membawa kedua murid terbaiknya dan tujuan untuk melakukan sebuah pemblokiran sekte, yang mana Basan menentang murid-murid Istana Emas Laulan atau Sekte Dukun. Jika kedua muridnya berhasil, maka Sekte Dukun tidak diperbolehkan untuk menentang Kekaisaran Yangkang. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan Basan sendiri nantinya juga akan ikut bertarung melawan para petinggi istana, yang disebut sebagai Saman Agung. Para Saman Agung di alam surgawi itu dikenal sebagai Raja Saman, penguasa kekuatan mistik yang menakutkan. Namun di samping tujuan pemblokiran, Basan dan Kimu diam-diam juga menyusun rencana untuk merebut kembali tubuh milik kakek jagal yang disimpan secara ketat di Istana Emas Laulan. Mendengar niatannya, Tuolimu pun langsung mengirim pesan ke Raja Saman di istana dan hanya dalam waktu singkat saja Raja Saman menerima tantangan itu dan menyuruh pasukannya untuk membawa Basan. Kimu dan Ling Yuxiu naik ke istana. Singkat waktu, mereka bertiga segera dibawa oleh pasukan istana dalam waktu tempuh yang cukup panjang. Hingga ketika mereka mendekat dengan istana, mereka mulai melalui sebuah jalur danau Roshi yang aneh, di mana airnya tidak memiliki daya ampung sama sekali. Untuk melintasinya, mereka harus menggunakan perahu khusus. Di dasar danau ini tersembunyi sebuah rahasia gelap. Ribuan budak dari kerajaan Yangkang yang jiwa mereka dieksploitasi dalam ritual saman untuk meningkatkan kultivasi. Setelah menyerbangi danau dan hati-hati, rombongan pun tiba di kaki gunung. Tuan Sahman mengundang mereka naik ke puncak istana. Namun Kimu dan Mata penuh tekad menyatakan niatan sebenarnya yakni memblokir gerbang, bukan sekedar bernostalgia. Karena dulunya Basan ternyata juga sempat melakukan pemblokiran melawan Sekte Dukun. Dan proses pemblokiran itu terjadi selama 100 hari, yang akhirnya membuat dia mendapatkan gelar Kan Perang. Ini memicu ketegangan seketika. Sapi Hijau segera bertindak dan kekuatan luar biasa ia mengangkat gerbang besar istana ke atas, memindahkannya ke posisi yang strategis, memicu kehebohan di antara para penjaga. Dosaman pun tersenyum licik, mengungkapkan bahwa ini adalah jebakan yang telah lama disiapkan. Selama bertahun-tahun, para pejuang istana menunggu momen ini untuk menentang gelar Kan Perang. Aturan pemblokiran gerbang di sini berbeda dari kerajaan Yangkang. Pertarungan harus sampai meninggoy jika lawan setara tingkatnya, dan gelar Kan Perang akan dipertaruhkan jika kalah. Tuan Saman pun segera memerintahkan murid-muridnya di alam 5 bintang untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Kimu lalu maju sebagai penantang pertama untuk melawan murid Sekte Dukun. Kimu tentu saja sangatlah tenang karena dia yakin pada tubuh dominasinya. Sewaktu mendengar tentang tubuh dominasi itu, para petentang mulai mengejek, menyebutnya sebagai pengembala sapi yang tak layak bertarung di tempat suci. Tak terima dan hinaan tersebut, Kimu langsung menunjukkan kekuatannya dan memukul salah satu murid Sekte Dukun, sampai membuatnya terpental yang menembus belasan bangunan istana.
你前来我黄金宫堵门，什么狗屁！ Setelah itu, Kimo melanjutkan pemblokiran gerbang dengan tekad baja. Ia sendiri menghadapi gelombang serangan dari para murid dukun yang marah. Tubuh dominannya bersinar di bawah cahaya matahari gunung, membuatnya tampak seperti dewa perang yang tak tergoyahkan. Para dukun menggunakan mantra sahman mereka yang gelap berusaha menjebaknya dalam ilusi jiwa yang mematikan. Kimo pun dengan cepat membalikkan situasi. Ia membakar esensi spiritual musuh-musuhnya, menghancurkan kehendak mereka satu persatu, dan menemukan kebanggaan istana emas Luaulan yang selama ini dianggap tak tertandingi. Dalam sekejap, 40 dukun di alam 5 bintang lenyap di tangannya. Tubuh mereka pun ambruk tanpa nyawa. Para penyintas mundur ketakutan, mata mereka penuh kengerian melihat kekuatan pemuda itu. Selepas menghabisi lebih dari 40 dukun di alam 5 bintang, kini giliran Simulu, seorang dukun muda yang dianggap harapan generasi baru istana. Ia telah mengamati pertarungan sebelumnya dan mengetahui kelemahan Kimo di atas bahu kirinya. Sebuah celah kecil yang bisa dimanfaatkan untuk serangan fatal. Di momen yang sama, Basan juga ikut mulai pergerakan dan menantang para Sahaman Agung untuk bertarung. Pertarungan kali ini akan menjadi pertarungan yang mempertaruhkan gelarkan perang yang ada pada dirinya. Tanpa banyak membuang waktu, Basan langsung membawa para Sahaman Agung untuk bertarung di Gunung Es yang lokasinya cukup jauh dari Istana Emas Laulan. Sementara Kimo melancarkan serangannya dan bentuk pertama dari 8 bentuk segel petir. Ledakan besar pun terjadi. Tinjunya meledak dengan kekuatan petir yang menggelegar. Namun tubuh Mas Simulo yang tak bisa dihancurkan menahan serangan itu sepenuhnya. Simulo langsung berubah bentuk menjadi makhluk berkepala burung dan sepasang sayap emas yang terbuat dari ribuan pedang tajam. Setiap pedang itu memiliki mata hitam aneh yang memancarkan serangan mental, membuat kepala Kimo berputar dan jiwanya tergoncang. Kimo pun mulai menutup matanya untuk menghindari pengaruh mata itu dan menarik pedangnya. Mata-mata hitam itu mulai menutup dan mengeluarkan jeritan menyedihkan, berubah menjadi asap jernih yang lenyap. Sadar kalau dirinya akan kalah, Simulo pun menggepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Ini merupakan kesalahan fatal karena Kimo segera menerapkan teknik kaki mencuri surga untuk berlari di udara dan langsung saja mengejarnya. Di ketinggian itu, pertarungan kembali terjadi. Satu pedang emas Simulo berhasil menusuk tepat di atas bahu kiri Kimo, menyebabkan darahnya mengalir deras. Namun pada saat yang sama, cahaya pedang Kimo yang tipis seperti sayap serangga menyebar ke leher Simulo, meninggalkan luka halus yang hampir tak terlihat. Simulo pun mendarat dengan sangat megah, memicu sorakan gembira dari para dukun istana yang yakin dia itu menang. Sementara Kimo juga mendarat lalu menarik pedang yang menancap di bahunya. Ia berjalan pelan mendekati Simulo yang masih berdiri tak bergerak. Di hadapan semua orang, mereka pun seketika terkejut ketika Simo meraih rambut Simulo dan mengangkatnya dengan lembut. Ia mengatakan kepalanya sudah terpotong dari leher lalu melemparkannya ke bawah tangga. Ini tentu saja mengejutkan semua orang. Kini ancaman baru muncul dari bayangan-bayangan istana dan Baluo, seorang dukun agung di alam 6 harmoni yang lebih tinggi dari level Kimo. Meski aturan pemblokiran gerbang membatasi pertarungan pada level setara, ia mengayunkan gada besar berbentuk tengkorak yang menyemburkan asap hitam pekat. Mampu mencemari dan mengendalikan pedang terbang musuh, membuatnya jatuh tak berdaya. Dan Buluo langsung saja melancarkan serangan pertama. Gada tengkoraknya berputar seperti angin topan, menyemburkan asap hitam. Asap itu meracuni energi vital, menyebabkan pedang bulu Kimo bergetar dan hampir lepas kendali. Kimo dengan kelincahan tubuh dominannya segera melompat ke atap kuil terdekat menghindari hantaman gada yang menghancurkan tanah di bawahnya. Kimo terdesak terus menghindar dari serangan gada yang mematikan. Sementara asap hitam semakin menebal, mengganggu penglihatannya dan melemahkan energi vitalnya. Hingga akhirnya Dambaluo melepaskan serangan dadakan yang sempat mengejutkan Kimo. Seketika saja sosok Dambaluo muncul di pintu aula, mengangkat kepala berdarah tinggi-tinggi sebagai tanda kemenangan. Para dukun istana termasuk Liu Xi, sapi hijau dan para raja Saman melihat sosok itu sebagai Dambaluo yang menang. Mereka pun setuju kalau Kimo telah meninggoy. Namun itu hanya tipu daya dari Kimo karena dia telah menyamar sebagai Dambaluo menggunakan teknik transformasi, menyembunyikan identitasnya untuk menyusup lebih dalam ke ruang harta karun rahasia Istana Laulan. Tentu saja pertarungan sebelumnya berakhir dengan dominasi Kimo, meskipun disamarkan sebagai kekalahannya untuk rencana besar.
Melihat hal demikian, Liu Yuxi, Hulinger, dan sapi hijau yang tidak menyadari kalau Kimu sudah menyamar menjadi sangat terkejut. Mereka benar-benar merasa ketakutan serta menjadi begitu marah. Yang mana amarah itu membuat Liu Yuxi memutuskan untuk turun tangan menggantikan Kimu menghadapi murid-murid sekte dukun. Sementara diam-diam Kimu dalam wujud dan Baluo pergi ke altar pertarungan. Ia tiba di pintu gudang harta karun, sebuah ruangan bawah tanah yang gelap dan lembab. Di sana, ia memberitahu seorang senior penjaga gudang harta karun mengenai kemenangannya dan mencoba membujuk sang penjaga untuk membuka segel. Tanpa kecurigaan, penjaga itu pun menuruti kemauan Kimu dan mulai membuka gudang dan sebuah run kuno yang begitu rumit. Kimu kemudian mencoba mengamati kubus-kubus tembus pandang yang mengapung di udara. Tepatnya di pintu gudang, kubus-kubus itu membentuk sistem kunci rumit dengan run-run kuno di permukaannya, dilindungi oleh formasi arai yang bisa melepaskan ribuan iblis sekaligus, menciptakan zona kematian seluas 500 meter di sekitarnya. Setelah pintu gudang terbuka, sang penjaga mulai membawa masuk Kimu, sambil memperingatkannya agar hanya melihat dan tidak menyentuh apapun, karena formasi arai kuno milik sekte dukun bisa membebaskan roh jahat yang akan merobek penyusup. Di tengah-tengah perjalanan, sang penjaga tampak sedang memberikan sebuah kode kepada Kimu agar dia bisa menunjukkan rasa terima kasihnya kepada sang penjaga yang telah membiarkannya berkeliling di gudang harta karun. Kimu kemudian mendekat dan menunjukkan sebuah botol berisi dupa yang harum. Disebut dupa hilang hati favoritnya sang penjaga. Aroma dari dupa ini begitu kuat dan mulai mempengaruhi pikiran sang penjaga. Selanjutnya, Kimu pun melepaskan samarannya. Dan di momen itu, ternyata botol yang diberi oleh Kimu bukanlah berisi dupa hilang hati, melainkan obat 1000 bunga racikannya. Alhasil dalam sekejap, sang penjaga pun tersungkur pingsan. 记住，还得了一瓶圣药。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.